adalah energi yang muncul berupa getaran di udara yang berasal dari berbagai benda atau hal yang memiliki getaran frekuensi. Sedangkan gelombang bunyi adalah gelombang yang merambat melalui medium tertentu. Gelombang bunyi merupakan gelombang mekanik yang digolongkan menjadi gelombang longitudinal. Berdasarkan frekuensinya, gelombang bunyi dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah gelombang infrasonik. Gelombang infrasonik adalah gelombang yang menghasilkan lebih kecil dari 20 Hz. Yang bisa mendengarnya adalah anjing dan jangkrik. Yang kedua adalah gelombang audiosonik. Gelombang audiosonik adalah gelombang yang menghasilkan frekuensi sebesar 20 Hz sampai dengan 20.000 Hz. Yang mendengarnya adalah manusia dan hewan lainnya. Yang ketiga adalah ultrasonik. Gelombang ultrasonik adalah gelombang yang menghasilkan frekuensi lebih besar dari 20.000 Hz. Yang bisa mendengarnya adalah lumba-lumba dan kelelawar, dan biasanya digunakan untuk mengukur kedalaman di laut. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan gelombang bunyi pada gitar. Pada gitar, terdapat 6 senar, dan setiap senar memiliki nada yang berbeda-beda. Jika saya petik enam tersebut, maka bunyinya akan seperti ini. Senar pertama, senar kedua, 3, 4, 5, dan 6. Baik, di sini saya akan mencoba memainkan satu melodi. Sadarkah Anda, dari melodi yang saya baru mainkan, terdapat nada yang berbeda-beda. Ada yang tinggi dan ada yang rendah. Hal tersebut terjadi karena tegangan senar yang berbeda-beda. Berdasarkan dari praktek saya sebelumnya, dapat kita ketahui bahwa semakin panjang dawai yang tekan ke ujung dawai, maka frekuensinya akan rendah. Dan jika sebaliknya, jika jarak dawai yang ditekan ke ujung dawai, maka frekuensinya akan semakin tinggi. Yang kedua, saya akan menjelaskan gelombang bunyi pada gendang. Di sini saya telah menyediakan gendang dengan pukulnya, yang dimana saya akan memukul gendang tersebut. Gelombang bunyi pada gendang dihasilkan ketika permukaan gendang dipukul. Permukaan gendang yang dipukul akan bergetar, dan getaran akan merambat melalui udara sebagai gelombang bunyi. Frekuensi pada gendang dapat ditentukan oleh beberapa faktor. Yang pertama, ukuran dan ketegangan gendang. Gendang yang lebih kecil atau lebih tegang cenderung menghasilkan frekuensi yang lebih tinggi. Yang kedua, bahan gendang. Material yang digunakan lebih kaku dan ringan, yang menghasilkan frekuensi yang lebih tinggi. Yang ketiga, teknik pemukulan. Memukul di permukaan tengah gendang atau permukaan tepi gendang dapat menghasilkan frekuensi yang berbeda-beda. Baik, di sini saya akan membuktikannya. Saya akan memukul di permukaan tengah gendang. Dan yang kedua, saya akan memukul di permukaan tengah gendang. Di sini saya dapat menyimpulkan bahwa memukul di permukaan tengah gendang dapat menghasilkan frekuensi yang lebih tinggi, sedangkan memukul di permukaan tepi gendang dapat menghasilkan frekuensi yang lebih rendah. Yang ketiga, saya akan menjelaskan gelombang bunyi pada gelas yang berisi air. Yang pertama, di sini ada sebuah gelas yang diisi dengan air penuh. Jika saya pukul, suaranya terdengar lebih kecil, itu artinya frekuensinya lebih rendah. Kemudian di sini ada gelas yang diisi dengan air setengah. Jika saya pukul, suaranya terdengar lebih keras, itu artinya frekuensinya semakin bertambah. Dan yang terakhir, ada gelas yang diisi dengan seperempat air. Jika saya pukul, suaranya terdengar lebih keras, itu artinya frekuensinya lebih tinggi. Saya akan menyampaikan kesimpulan dari hasil praktek kami. Yang pertama yaitu hasil kesimpulan gelombang bunyi pada gitar. Saat gitar dipetik maka akan menghasilkan bunyi dan mengakibatkan senar bergetar. Getaran ini merambat melalui badan gitar dan memperkuat bunyi. Frekuensi dapat ditentukan oleh panjang, ketegangan, dan massa senar. Baik, dan yang kedua yaitu kesimpulan mengenai gelombang bunyi pada gendang. Saat gendang dipukul maka akan menghasilkan bunyi, dan permukaan gendang akan menciptakan gelombang bunyi yang merambat melalui badan gendang. Frekuensi bergantung pada ketegangan dan material gendang. Dan kesimpulan yang ketiga yaitu gelombang bunyi pada gelas yang berisi air.
Saat pungut sendok memukul gelas yang berisi air, maka akan menghasilkan bunyi. Jumlah volume yang berbeda-beda pada gelas mempengaruhi besar frekuensinya karena mempengaruhi massa dan ketegangan di pinggir gelas. Sekian penjelasan dari kelompok frekuensi. Jika ada kesalahan, saya minta maaf. Semoga bermanfaat. Better than the weekend, take it back to when we said just friends. Don't wanna tell you something new, I never said I'll fall for you. I want it better than the weekend, you can show me just what I'm missing. Pretend, don't wanna tell you something new, I never said I'll fall for you. We don't gotta fix it, nothing that I'm missing. I don't know if we went wrong, shouldn't have to take this long. Wasting my days away